Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriarini Paula Aziza dengan NIM F221230027. Saya dari Prodi S1 Arsitektur, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mid semester genap mata kuliah Manajemen Konstruksi. Baik, untuk tugasnya sendiri yaitu menjawab soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen proyek dan mengapa penting bagi organisasi untuk memiliki manajemen proyek yang efektif dalam mencapai tujuan mereka. Baik, di sini saya mendapatkan jawaban yaitu manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek secara efisien dan efektif. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Di sini saya mendapatkan sumber dari e-Jurnal Universitas Mahendra Data. Lalu, mengapa manajemen proyek penting bagi organisasi? Manajemen proyek yang efektif sangat penting bagi organisasi karena yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas sumber daya. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, menghindari pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian biaya dan waktu. Manajemen proyek membantu dalam mengestimasi dan mengendalikan biaya serta jadwal proyek, sehingga mengurangi resiko keterlambatan dan pembengkakan anggaran. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas proyek. Dengan pengawasan yang ketat, manajemen proyek memastikan bahwa output proyek memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang keempat, pengelolaan risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko sejak awal proyek dapat mencegah masalah yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Kemudian yang terakhir, kepuasan stakeholder. Proyek yang dikelola dengan baik meningkatkan kepercayaan dan kepuasan stakeholder termasuk klien dan investor. Di sini saya mendapatkan sumber dari jurnal polines.ac.id. Kita lanjut ke soal kedua. Sebutkan dan jelaskan 5 tahap utama dalam siklus hidup proyek. Pada setiap tahap, apa saja kegiatan penting yang harus dilakukan oleh manajer proyek? Baik, jawaban saya adalah berikut adalah 5 tahap utama dalam siklus hidup proyek menurut A Guide to the Project Management Body of Knowledge atau PMBOK Guide yang diterbitkan oleh Project Management Institute PMI. Yang pertama, inisiasi. Tujuannya menentukan kebutuhan proyek dan mendapatkan persetujuan untuk memulai proyek. Kegiatan penting. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan, masalah, atau peluang yang mendasari proyek. Yang kedua, menyusun dokumen proyek awal seperti project chapter atau piagam proyek. Kemudian, menentukan ruang lingkup awal dan tujuan proyek. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan menetapkan manajer proyek. Kedua, perencanaan. Tujuannya untuk membuat panduan rinci untuk pelaksanaan proyek. Kegiatan penting yang pertama yaitu membuat Work Breakdown Struktur atau WBS untuk merinci pekerjaan proyek. Yang kedua, menyusun jadwal proyek termasuk estimasi waktu dan penjadwalan tugas. Yang ketiga, menetapkan anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi. Dan yang terakhir, menyusun rencana komunikasi antar tim dan pemangku kepentingan. Lanjut, yang ketiga yaitu pelaksanaan. Tujuannya untuk melaksanakan rencana proyek dan menghasilkan deliverables. Kegiatan pentingnya yaitu mengkoordinasikan orang dan sumber daya untuk menjalankan rencana proyek. Kemudian mengadakan rapat rutin untuk memantau perkembangan, mengelola komunikasi antar tim dan dengan pemangku kepentingan, kemudian menjaga kualitas pekerjaan sesuai standar yang disepakati, dan menyelesaikan masalah operasional harian. Kemudian yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Tujuannya memastikan proyek tetap pada jalur dalam hal waktu, biaya, dan kualitas. Kegiatan pentingnya yaitu yang pertama, memantau kinerja proyek terhadap rencana, mengukur indikator kunci kinerja, melakukan analisis varians untuk mengidentifikasi deviasi dan rencana, mengelola perubahan yang diusulkan, mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Yang kelima, penutupan atau closing. Tujuannya menyelesaikan semua kegiatan proyek dan menutup proyek secara resmi. Kegiatan penting yaitu melakukan serah terima hasil proyek ke klien atau pengguna akhir.
membubarkan tim proyek secara resmi, menyusun laporan akhir proyek, melakukan evaluasi pasca proyek, menyelesaikan administrasi seperti dokumentasi dan kontrak. Kemudian ini saya dapatkan sumber dari Project Management Institute tahun 2017. A Guide to the Project Management Body of Knowledge atau PMBOK Guide. Kemudian kita lanjut ke soal ketiga. Dalam manajemen proyek, risiko merupakan bagian yang tak terhindarkan. Jelaskan bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang muncul selama proyek berlangsung. Berikan contoh risiko yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi. Baik, saya akan jawab. Jawaban saya yaitu menurut panduan dari Asana, proses manajemen risiko proyek terdiri dari 6 langkah utama. Yang pertama, identifikasi risiko. Menyusun daftar semua potensi kejadian yang dapat mengaruhi jadwal, anggaran, atau kesuksesan proyek. Ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, sesi curah pendapat dengan tim proyek, dan dokumentasi asumsi yang dibuat. Yang kedua, analisis risiko. Menilai kemungkinan terjadinya setiap risiko dan dampaknya terhadap proyek. Hal ini membantu dalam menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu. Yang ketiga, evaluasi risiko. Mengklarifikasi risiko berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitasnya sehingga dapat difokuskan pada risiko yang paling kritis. Yang keempat, perencanaan respon risiko. Mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Strategi ini dapat berupa menghindari risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko, menerima risiko. Kemudian yang kelima, pemantauan dan pengendalian risiko. Secara terus-menerus, memantau risiko yang telah diidentifikasi, mengevaluasi efektivitas respon risiko, dan mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Yang keenam, dokumentasi dan pelaporan. Mencatat semua risiko, analisis, dan respons yang telah dilakukan untuk referensi di masa depan dan pembelajaran organisasi. Contoh risiko dalam proyek konstruksi. Proyek konstruksi memiliki berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilannya. Beberapa contoh risiko yang umum terjadi meliputi yang pertama, keterlambatan pasokan material. Keterlambatan dalam pengiriman bahan bangunan dapat menghambat jadwal proyek. Kemudian, perubahan desain. Permintaan perubahan desain oleh klien di tengah proyek dapat menyebabkan penyesuaian yang memerlukan waktu dan biaya tambahan. Kemudian, kondisi cuaca ekstrim. Cuaca buruk seperti hujan lebat atau badai dapat menghentikan pekerjaan konstruksi dan menunda penyelesaian proyek. Kecelakaan kerja. Insiden keselamatan di lokasi konstruksi dapat menyebabkan cedera pada pekerja dan menghentikan pekerjaan sementara. Kemudian, kenaikan harga material. Fluktuasi harga bahan bangunan dapat meningkatkan biaya proyek secara keseluruhan. Kemudian, perubahan regulasi pemerintah. Perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perizinan atau metode konstruksi yang digunakan. Sumber dari e-Jurnal Undip. Lanjut soal keempat, bagaimana konsep triple constraint atau waktu, biaya, dan kualitas mempengaruhi pengelolaan proyek. Jelaskan bagaimana manajer proyek harus menyeimbangkan ketiga elemen tersebut untuk mencapai keberhasilan proyek. Jawaban, triple constraint menggambarkan tiga elemen utama proyek. Yang pertama, waktu atau jadwal penyelesaian proyek. Yang kedua, biaya atau anggaran yang tersedia. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup atau fitur atau hasil yang dijanjikan. Ketiganya saling berkaitan. Perubahan di satu elemen akan mempengaruhi yang lain. Kalau ingin menambah ruang lingkup, biasanya butuh lebih banyak waktu dan biaya lebih besar. Kalau ingin proyek lebih cepat, bisa saja harus menambah biaya atau mengurangi ruang lingkup. Asana 2025 dan Atlassian 2025. Kemudian, bagaimana menyeimbangkannya? Manajer proyek harus yang pertama prioritaskan. Tentukan mana yang paling penting, waktu, biaya, atau ruang lingkup. Yang kedua, komunikasikan perubahan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pantau secara rutin dan sesuaikan strategi bila perlu. Sumber dari projectmanager.com 2025. Soal kelima, jelaskan peran penting pemangku kepentingan stakeholder dalam sebuah proyek. Bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengelola harapan pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai rencana? Jawabannya, pemangku kepentingan atau stakeholder adalah pihak yang berpengaruh terhadap keberhasilan proyek.
baik melalui dukungan sumber daya, pengambilan keputusan, maupun mempengaruhi hasil. Tanpa keterlibatan aktif mereka, proyek berisiko mengalami hambatan. Mekari 2025. Cara manajer proyek mengelola harapan stakeholder. Manajer proyek harus, yang pertama, identifikasi siapa saja stakeholder proyek, yang kedua, analisis kepentingan dan pengaruh mereka, kemudian yang ketiga, prioritaskan stakeholder yang paling berpengaruh. Yang keempat, komunikasikan perkembangan dan masalah secara rutin. Yang kelima, libatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Sumber dari manpro.id 2025 dan GRC Indonesia tahun 2025. Terlanjut ke soal yang ke-6. Proyek dapat mengalami perubahan yang tidak terduga, baik dari segi waktu, biaya, maupun skop. Jelaskan bagaimana manajer proyek sebaiknya mengelola perubahan ini melalui proses manajemen perubahan proyek atau change management. Jawabannya, dalam manajemen proyek, perubahan yang tidak terduga dalam waktu, biaya, atau ruang lingkup atau skop adalah hal yang umum terjadi. Untuk mengelola perubahan ini secara efektif, manajer proyek perlu menerapkan proses manajemen perubahan atau change management yang terstruktur. Baik, berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses tersebut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perubahan. Mengenali perubahan yang diperlukan, misalnya perubahan ruang lingkup atau kebutuhan klien. Yang kedua, perencanaan perubahan. Merencanakan bagaimana perubahan akan diterapkan, termasuk sumber daya dan waktu. Yang ketiga, komunikasi perubahan. Menyampaikan alasan, manfaat, dan dampak perubahan kepada semua pemangku kepentingan. Kemudian, implementasi perubahan. Menerapkan perubahan sesuai rencana dengan memastikan tim terkoordinasi. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Mengevaluasi dampak perubahan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Sumber dari PeopleShift 2025, FEB UMSU 2025. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-7. Apa yang dimaksud dengan Work Breakdown Structure atau WBS dalam manajemen proyek? Jelaskan bagaimana WBS dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Jawabannya yaitu, Work Breakdown Structure atau WBS adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk membagi proyek besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. WBS mengorganisir semua elemen pekerjaan dalam hierarki yang jelas, mulai dari tujuan utama proyek hingga sub-tugas yang lebih spesifik. Manfaat WBS: perencanaan yang lebih baik. Dengan membagi proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil, manajemen proyek dapat merencanakan dan memperkirakan waktu serta sumber daya dengan lebih tepat. Pengelolaan yang efisien. WBS mempermudah pemantauan progres proyek dan alokasi sumber daya. Kemudian yang terakhir, mengurangi risiko. Memecah tugas besar mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan. WBS membantu dalam menciptakan struktur yang jelas, memfasilitasi pengawasan, dan memastikan bahwa semua elemen proyek tercakup. Sumber dari projectmanager.com 2025 dan Work Breakdown Struktur WBS Quit. Baik, soal terakhir yaitu soal ke-8. Manajer proyek harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Jelaskan mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam proyek dan berikan contoh bagaimana komunikasi yang buruk dapat berdampak pada keberhasilan proyek. Jawabannya, komunikasi yang efektif sangat penting dalam manajemen proyek karena memastikan bahwa semua anggota tim dan pemangku kepentingan memahami tujuan, peran, dan progres proyek secara jelas. Hal ini membantu dalam koordinasi, pengambilan keputusan yang tepat, dan penyelesaian masalah secara efisien. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kegagalan proyek. Menurut studi dari Project Management Institute atau PMI, komunikasi yang tidak efektif menjadi penyebab utama kegagalan proyek sekitar sepertiga dari waktu, dan berdampak negatif pada keberhasilan proyek lebih dari setengahnya. Misalnya, perubahan berisiko kehilangan hingga $75 juta dari setiap $135 juta yang dihabiskan untuk proyek akibat komunikasi yang buruk.
Contoh nyata dapat ditemukan dalam proyek konstruksi, di mana miskomunikasi antara tim dapat menyebabkan keterlambatan, pembengkakan biaya, dan hasil akhir yang tidak sesuai harapan. Baik, itu tadi video penjelasan dari soal-soal yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.